Oke, nah berbekal pengertian yang tadi, sekarang saya bisa masuk ke dalam analisa spektrum menggunakan DFT, termasuk untuk konsep windowing. Oke, ini termasuk topik yang sangat penting ya, jadi pastikan Anda bisa menjelaskan ulang ini ya. Nah, jadi dalam kasus umum, apa yang akan kita lakukan? Kita akan menggunakan satu proses sampling untuk menghasilkan XN ya, dari XAT masuk di filter, kemudian di sampling menghasilkan XN, bukan? Nah, misalnya durasi XAT itu sama dengan T0, durasinya yang lebih besar daripada T, di mana T itu frekuensi periode sampling, sehingga T sama dengan 1/Fs. Untuk keperluan praktis, kita membatasi durasi sinyal dengan mengambil L sampel, yaitu T0 sama dengan L kali T. Ini membatasi kemampuan membedakan frekuensi lebih kecil dari 1/T0 ya. Untuk membatasi durasi, kita menggunakan window rektangular. Oke. Nah, apa sebetulnya idenya? Sinyal ini panjang gitu. Sinyal ini panjang. Oke. Kemudian kita sudah tahu ya, untuk bisa kita melakukan proses terhadap sinyal kan, waktu kita belajar di segmen yang sebelumnya, XN itu harus dipotong jadi L kan, LL block. Jadi saya hanya bisa deal dengan L buah sampel. Jadi bagaimana ya caranya saya deal dengan L sampel gitu. Padahal sampel saya panjang gitu. Caranya adalah dengan membuat sinyal baru ya, di mana sinyal lama itu saya kalikan dengan yang pulsa tadi itu, yang panjangnya LL itu tadi itu ya. Saya ilustrasikan kira-kira seperti ini. Oke. Nah, kita misalnya menggunakan sinyal yang panjangnya kita tidak tahu panjang begitu ya. Ya. Kemudian saya sampling ini. Oke. Dengan durasi sampling ini T. Durasi ini T. Kemudian saya akan dapat sinyal, bukan? Ya, tergantung inilah ya sinyal ini. Nah, kemudian saya ambil sinyal yang barusan sebelum kita break itu ya, yang tingginya 0, 0, 0, 0, kemudian dia tingginya 1, 1, 1, 1, 1, kemudian 0 lagi ya. Yang kita cek tadi DFT-nya. Ini yang durasinya itu L, dari 0 sampai L kurang 1. Nah, apa jadinya saya buat sinyal baru sekarang. Kalau ini XAT, ini XN, ini kita kasih nama WN untuk sementara. Maka kalau saya kalikan XN dengan WN, saya dapatkan X, katakanlah X stop. Satu ya.
sinyal XN itu ini adalah cos omega 0n, berarti dia berosilasi seperti ini ya. Kemudian transformasi Fourier dari Anda masih ingat ya, kalau kita melakukan konvolusi di frekuensi di time domain ya, di frekuensi domain kita perkalian bukan? Anda masih ingat kalau kita melakukan perkalian di time domain, di frekuensi domain jadi konvolusi, bukan? Nah, berarti saya melakukan perkalian antara Xn dengan Wn, dia menjadi ini, maka spektrum ini adalah hasil konvolusi antara spektrum ini dengan spektrum itu. Setuju ya? Hasil konvolusi antara spektrum itu. Nah, kalau sinyal ini, spektrumnya seperti apa ya? Cos omega 0n. Spektrumnya seperti apa kalau kita punya cos omega 0n? Dia ada berapa frekuensi di situ? Ada beberapa banyak frekuensi di sinyal cos omega 0n. Cuma ada satu frekuensi, dua lah di omega 0 dan minus omega 0 ya. Jadi sebetulnya spektrumnya, kalau saya pasang omega, ya ini minus P plus P, maka kita punya spektrum di sini, omega 0, ini omega 0, ini tingginya berapa ya? Kan Cosinus omega 0 itu sama dengan setengah E pangkat itu ditambah setengah E pangkat sekian. Berarti tingginya berapa? Setengah ya. Ini masih tingginya setengah, ini masih tingginya setengah. Kemudian saya konvolusi dengan omega 0. Omega 0 kita sudah tahu bukan? Dengan W omega kita sudah tahu yang kita hitung di awal tadi itu. Jadi dia punya apa? Windows yang kita bilang Windowsnya berbentuk rektangular persegi ya. Jadi kita sudah tahu bentuknya itu kan omega 0, sehingga kalau saya konvolusi omega 0 dengan ini, maka saya dapatkan yang kita sebut apa? Di sini itu akan ada omega 0. Nggak begitu jelas ya. Jadi di sini akan muncul omega 0. Di sini akan muncul omega 0. Ya, dengan titik tengahnya itu. Ya. Jadi itu cara kita mengerti yang ini. Setengahnya ini datang dari setengahnya ini, ya. Dan setengahnya itu, kemudian omega 0 ini, W itu digeser ke omega 0 yang ini. Kalau yang ini itu berarti yang ini. Ya, sedangkan yang ini itu berarti yang ini. Ya, digeser sejauh itu. Oke, jadi kita mengerti sekarang kenapa spektrumnya itu ini. Karena spektrum yang ini adalah konvolusi antara spektrum X dengan spektrum W. Tapi X itu kebetulan bentuknya impuls. Kalau kita konvolusi dengan bentuk impuls, berarti dia sendiri tapi terjadi di titik impuls itu. Ya, geser situ. Sehingga spektrum kita W itu akan ada di sini dan W satu lagi akan ada di situ. Oke, itu pengertian yang ini. Di mana W omega itu bentuknya seperti ini. Kita sudah tahu ini bukan? Karena ini apa yang kita pelajari di sebelum kita break itu. Oke, itu contohnya. Jadi, apa yang kita mengerti? Spektrum ini
sinyal ini akan memiliki spektrum yang merupakan hasil konvolusi antara spektrum original dengan spektrum Windows. Ya, akan spektrum original dengan spektrum Windows. Nah, artinya apa? Kalau saya punya frekuensi sini, maka yang saya lihat bukan ini, tapi yang akan saya lihat tuh ini. Jadi waktu saya lihat di layar, ya, hasil proses saya, maka yang akan saya lihat tuh ini. Muncul di sini. Yang tingginya sangat. Tapi bentuk ini mirip dengan ini, bukan? Ada di lokasi yang sama. Jadi kalau original itu ada di 1000 Hz, maka ini pun akan puncaknya di 1000 Hz. Oke? Tapi kita tidak pernah tahu persisnya seperti apa dia. Kita cuma tahu bentuknya kira-kira seperti itu. Hasil-hasil, jadi bergantung dari Windows. Nah, kalau spektrum dari Windows ini bentuknya segitiga, piramida gitu ya, maka di sini pun akan muncul segitiga piramida. Gitu. Oke, tapi puncaknya ada di spektrum, ada di apa? Lokasi di mana ada spektrum yang sebenarnya. Ya, oke ya. Jadi cukup kebayang ya. Nah, sekarang nah ini agak saya bikin rumit sedikit. Kalau di sini tuh ada gini, ada dua gini. Maka spektrum itu akan terjadi, akan di sini juga ada, ya, di sini juga ada ya. Baru dijumlah. Jadi kalau dia sudah terlalu dekat, dua spektrum ini sudah tidak kelihatan gitu. Karena si Windows ini, kalau Windows ini, saya mundur sedikit. Lebih bagus Windows ini lebar atau sempit? Sempit ya. Sebab kalau dia lebar, maka ini akan saling berjumlah ya, sehingga saya tidak bisa lihat lagi ada dua puncak berdekatan gitu. Ya, jadi kita ingin Windows yang sempit. Sebab kalau Windows-nya sempit, katakanlah Windows-nya itu sempit seperti ini, maka di sini itu akan muncul dua, akan muncul gini, kemudian muncul gini lagi, akan kelihatan di situ ya. Oke, kita akan break. Setelah break ini kita akan konsentrasi lagi mempelajari konsep ini. Kita akan break sekarang.